persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, haleluya. Kita berjumpa lagi di menara doa online kita. Mari Bapak Ibu Saudara siapkan hati, siapkan pikiran. Duduk di tempat yang terbaik, fokus kepada Tuhan Yesus. Usahakan hari ini kita bertemu dengan Tuhan. Mari kita tutup mata, kita mulai berdoa. Haleluya Tuhan. Segala pujian syukur hanya bagi Engkau ya Bapa, ya Allah. Saat ini kami datang ya Tuhan, kami datang menghampiri tahta-Mu. Kami akan beribadah kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Mari ya Allah kami, kiranya Engkau berkenan kepada kami ya Bapa. Kami menaikkan syukur kami ya Tuhan Yesus. Biarlah Engkau hadir ya Tuhan, Engkau hadir di setiap doa kami, di setiap pujian kami. Dan kiranya Engkau mau menguasai setiap hati dan pikiran kami ya Bapa. Agar ketika kami menyembah Engkau, kami bersama dengan Engkau saat itu juga. Agar ketika kami mendengarkan firman-Mu, firman-Mu masuk tinggal di dalam kami. Dan biarlah kami melakukan firman-Mu dengan penuh sukacita di dalam Engkau. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami siap menyembah Engkau ya Bapa. Kami tahu Engkau ada bersama kami saat ini ya Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah menyembah, kami sudah berdoa. Haleluya. Oh terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik ya Bapa. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Katakan, ya Allah Engkau kerinduanku. Selalu ku cari wajah-Mu Tuhan. Seperti tanah yang kering rindukan air. Demikianlah jiwaku rindu Engkau. Ku memandang-Mu di tempat kudus, dan ku melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di dalam naungan sayap-Mu, dan ku dapati kekuatan baru. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan.
Engkau kerinduanku, selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering rindukan air, demikianlah jiwaku rindu Engkau. Katakan, ku memandangmu di tempat kudus, dan ku melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu, dan ku dapati kekuatan baru. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Katakan, jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukan-Mu. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukan-Mu. Mari kita naikkan doa kita. Ya Aba Bapa, saat ini Tuhan Yesus, kami mohon perlindungan dan kekuatan daripada Engkau. Kiranya Engkau berbicara kepada kami, memberi kami hikmat. Engkau bawa kami agar kami tidak jatuh, ya Bapa. Engkau mau tuntun langkah kami, ya Tuhan Yesus, agar kami tidak tergoda dengan apa yang dunia tawarkan kepada kami, Yesus. Mari Allah kami, urapi kami lebih lagi, beri kami hikmat-Mu, Yesus. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindu. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukan. Oh, mari dengan lembut nyanyikan. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukan-Mu. Oh, betapa ku merindukan. Betapa ku merindukan-Mu. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara yang berada di rumah, berada di mana saja, saat ini kita angkat pujian kita sanjung Dia. Yang berada di ruangan Holy Spirit, kita sembah Dia. Buat kasih setianya, buat setiap kebaikannya, kita bisa mengenal Dia, kita bersyukur. Kita dipilih oleh-Nya, kita bersyukur. Mari Allah kami di dalam pujian syukur kami, Engkau beri kami kekuatan, ya Bapa. Engkau angkat kami, Yesus. Oh, haleluya.
bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Mari sama-sama dari awal dengan segenap hati. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Katakan aku cinta Yesus, aku cinta padamu Tuhan. Oh, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Mari semuanya kita angkat suara kita sanjung ya. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Katakan nyanyi Hosana, nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Mari sama-sama dari awal, lebih dalam lagi kita masuk dalam hadirat. Pujilah aku Tuhan. Katakan cobalah aku, cobalah aku, selidiki kami semua Tuhan, selidiki batinku dan hatiku. Katakan mataku tertuju padamu. Mari sama-sama nyanyikan aku cinta padamu Yesus, aku cinta padamu Tuhan. Oh, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Mari semuanya sama-sama kita sembah Dia. Ku nyanyi
dalam nama Yesus. Berikanlah ya Tuhan pengurapan yang baru hari ini. Curahkan Roh Kudus-Mu buat kami. Terima saudara, terima. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima. Api Roh Kudus. Api Roh Kudus. Lola bala bala bala. Oh ya la bala 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 bala. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah, buka suaranya. Tuhan Yesus, curahkan kuasa-Mu sekarang. Terima saudaraku, buka suaranya. Yes, mujizat terjadi. Mujizat terjadi. Oh Yesus, kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curah Tuhan Yesus, kami butuh mujizat, kesembuhan, pemulihan, terobosan ya Tuhan, perubahan dalam hidup kami. Tuhan Yesus, curahkanlah kuasa. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Jadi sekarang ini. Mula bala 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 bala. Siala bala 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 bala. Oh ya la bala 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 bala. Mula bala bala. Oh ya la bala 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 bala. Oh la bala 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 bala. Bapa, dalam nama Yesus, tuntun hidup kami. Bawa kami Tuhan berkendaraan, mengatasi bukit-bukit di bumi ini ya Tuhan. Biarlah Engkau membuat kami memakan hasil daripada ladang kami. Biarlah ya Tuhan kami bisa menghisap ya Tuhan madu ya Tuhan dari bukit karang. Dan juga minyak ya Tuhan dari gunung batu yang keras. Tuhan Yesus, aku percaya ya Tuhan hari-hari ini Kau sedang memberikan kami kekuatan yang baru. Berikan kami kekuatan baru. Berikan kami hikmat-Mu, tuntunan-Mu ya Tuhan. Kecerdasan-Mu ya Tuhan. Beri kami roh hikmat wahyu. Untuk kami bisa mengenal kehendak-Mu, rencana-Mu, hati-Mu buat hidup kami. Apa yang harus kami buat ya Tuhan. Terima kasih. Urapi hamba-Mu. Untuk menyampaikan pesan firman-Mu ini. Dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman dan hati gembira, sama-sama katakan amin. Tangan yang meriah saudaraku, silakan duduk balik ibu bapak. Shalom saudara. Nah hari ini saya ingin ajak saudara untuk belajar hikmat Tuhan dari binatang cicak. Dari Amsal 30 ayat 24 dan 28, mari kita akan baca sama-sama saudara ayat ini. Yuk, 1, 2, 3. Ada 4 binatang yang terkecil di bumi tetapi yang sangat cekatan. Ayat 28-nya, cicak yang dapat kau tangkap dengan tangan tetapi juga ada di istana raja. Nah Tuhan ingin kita belajar saudara hikmat dari binatang cicak. Di sini dikatakan sekalipun cicak ini dapat ditangkap dengan tangan, tetapi cicak ini ada di istana raja. Saya percaya saudara pun dapat berdiri di hadapan raja-raja jika saudara memiliki kecakapan dalam pekerjaan dan bijak dalam kehidupan. Sebagaimana ditulis di dalam Amsal 22 ayat 29, mari kita akan lihat Amsal 22 ayat 29. Di sini dikatakan, pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang hina. Nah hari ini saya ingin mengajak kita untuk merenungkan saudaraku tentang kata kecakapan. Cakap, ya cakap.
Ini penting saudara, cakap ini arti daripada cakap dalam bahasa kamus bahasa Indonesia sehari-hari, kamus besar bahasa Indonesia dikatakan bahwa mempunyai kemampuan dan kepandaian untuk mengerjakan dan menyelesaikan sesuatu hal. Saya berdoa saudara sebagai orang Kristen, Tuhan juga mau angkat setiap kita. Katakan amin. Untuk melakukan satu pekerjaan yang baik, pekerjaan yang besar. Saudara, untuk nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita. Nah oleh karena itu saudara Kristus, kita harus tahu bahwa kita nih hidup di dunia ini bukan untuk ngabisin waktu hari lepas hari begitu saja. Tetapi Tuhan ingin tiap hari saudara semakin cakap. Ya, nah saudara untuk bisa melihat tentang arti kecakapan. Saudara, di dalam dunia psikologi itu dikenal dengan yang namanya quotient ya, istilah quotient ya kan, ada yang namanya IQ ya, kecerdasan intelektual yang namanya intelligent quotient, ada yang disebut emotional quotient ya, kecerdasan emosi, ada juga disebut kecerdasan sosial namanya social quotient, ada yang disebut juga spiritual quotient. Ya, ada yang bilang adversity quotient. Paling tidak hari ini kita akan bahas saudaraku ya kan tentang kecerdasan ini. Yang jadi pertanyaan saudaraku ya, mengapa kecerdasan emosi ya kan dan kecerdasan sosial kok itu jauh lebih penting daripada kecerdasan intelektual di dalam masyarakat saat ini saudaraku. Ya, saya ingin ajak saudara untuk melihat tentang apa sih yang namanya kecerdasan intelektual, IQ. Seringkali kalau anak-anak mau masuk sekolah, ya kan, itu dites IQ-nya. Saudara, untuk apa saudara? Untuk mengukur kemampuan, ya kan? Ya kan, dalam hal apa saudara? Memecahkan soal-soal matematika. Ini punya kemampuannya sampai sejauh mana? Ketika dikasih soal matematika, soal menghitung, berhitung, saudaraku, kemampuan segala. Yang berikutnya lagi kemampuan untuk menghafal sesuatu hal, saudara. Yang ketiga adalah untuk mengingat materi pelajaran yang diberikan di sekolah. Itu IQ, saudaraku. Ya, untuk IQ. Jadi ada kecerdasan. Tapi sayangnya nih sekarang nih sekolah menekankan pentingnya IQ. Padahal tuh ada kecerdasan lain itu yang dibutuhkan, yang namanya kecerdasan emosional atau emotional quotient. Di sini adalah saudara, kecerdasan emosional itu mengukur ya kan, ukuran kemampuan kita ya untuk hidup damai dengan orang lain. Nah ini saudara, kecerdasan emosional kita adalah bagaimana kita bisa menguasai diri, jadi tenang sehingga kita bisa berdamai dengan orang lain. Saudaraku ya, salah satu bentuk daripada seorang yang punya kecerdasan daripada emosional, biasanya dia kalau janji saudara untuk ketemu, dia akan jaga waktu orang dan dia akan berusaha untuk datang tepat waktu. Dia menghargai orang lain dengan menghargai waktu daripada orang itu. Bertanggung jawab ketika diberikan pekerjaan, jujur dalam perkataan dan perbuatan, menghormati batasan-batasan mana, ya kan, sopan santun yang harus dia nggak akan pernah melewati batasan atau jadi kurang hajar gitu saudara. Ada kesopanan, rendah hati, tulus dan penuh perhatian. Ini namanya kecerdasan emosional. Nah ada kecerdasan lain namanya kecerdasan sosial. Nah kecerdasan sosial adalah ukuran kemampuan kita untuk membangun jaringan persahabatan. Saudaraku, memelihara dan mempertahankan persahabatan itu saudaraku ya, atau hubungan itu dalam jangka waktu yang lama. Ada beberapa orang yang tidak punya kecerdasan. Orang-orang yang gak punya kecerdasan dalam emosional, pasti saudara, orang ini adalah menjadi seorang yang temperamental ya saudaraku. Temperamental. Kalau orang yang gak punya kecerdasan sosial, ini ada kaitannya sosial sama emosional sama sosial. Saudaraku, ya dia juga sulit untuk memelihara hubungan ya saudara baik dengan dalam jangka panjang. Ya kan beberapa orang bisa memelihara teman itu sampai puluhan tahun. Saudara masih bersahabat. Beberapa orang baru kenal sebentar gini tersinggung, check out. Check out langsung saudaraku. Nah ini penting saudaraku, kecerdasan emosional. Nah menurut penelitian saudara ya,
Orang dengan kecerdasan emosional dan kecerdasan sosial yang tinggi cenderung lebih berhasil dalam hidupnya dibanding orang yang hanya memiliki kecerdasan intelektual saja. Sekolahnya pinter matematika, pinter mengingat, pokoknya pelajaran sekolahnya hebat. Tapi ketika dia tidak punya kecerdasan secara emosional dan sosial, saudaraku, mereka biasanya hidupnya, ya kan saudara, tidak mengalami keberhasilan ketimbang mereka yang punya kecerdasan emosional dan sosial, ya saudara. Nah, jadi di sini saya sih melihat begini, ya bahwa saya juga ngomong bahwa bukan berarti IQ itu nggak penting. IQ itu sangat penting juga saudaraku, ya. Tapi memang banyak sayangnya sekolah-sekolah lebih fokus pada pengembangan IQ sementara mengabaikan kecerdasan yang lainnya. Ya kan? Sekolah itu penting, tekankan IQ, saudara, EQ, SQ. Nah, kecerdasan emosional itu mewakili daripada karakter kita. Emosional dan sosial itu karakter, saudaraku, ya kan? Nah, IQ kita itu bicara tentang apa saudaraku? Itu tentang daripada karisma kita. Jadi artinya apa di sini saudara? Kecakapan itu adalah perpaduan antara kecerdasan intelektual, emosional, dan sosial. Ya kan? Kecakapan adalah perpaduan antara kecerdasan intelektual, emosional, dan sosial. Nah, saya ingin ajak saudara untuk merenungkan begini saudaraku, kecakapan. Pertanyaannya, kalau kita punya kecakapan, ya, di sini dikatakan Amsal 22 ayat 29 yang tadi kita sudah baca saudara. Ya di sini dikatakan, pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Jadi saudaraku, kecakapan ini akan membantu kita mengatasi situasi dengan lebih baik. Kalau saudara punya kecakapan, hal ini akan membantu saudara melewati masa sulit dalam hidup saudara itu lebih cepat. Kalau saudara punya kecakapan, kecakapan ini bisa membawa saudara untuk bisa bertemu, bersahabat, bergaul dengan orang-orang penting. Nah sekarang pertanyaannya begini, siapa di antara saudara yang mau memiliki kecakapan? Saya mau. Tiap hari kita mau punya kecakapan, katakan amin. Istilahnya hari-harinya aku mau tambah pinter lah tiap hari. Secara rohani aku mau tambah pinter. Secara emosional, secara sosial, dan juga intelektual. Kita bisa diasah terus saudaraku. Kita mau lah. Nah sekarang saudara, kalau saudara bilang saya mau nih tambah pinter tiap hari. Ini harus ada komitmen. Nah perhatikan saudara, kecakapan gak bisa dilepaskan dari apa? Pergaulan. Kecakapan tidak bisa dilepaskan dari pergaulan. Saudara Yesus, coba kita akan lihat di sini 1 Korintus 15 ayat 33. Saya akan jelaskan kepada saudara ayat ini. 1 Korintus 15 ayat 33 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Saudara sini. Pergaulan itu akan membentuk apa saudara? Kebiasaan kita. Saudara akan jadi tambah bodoh, jadi bebal. Ya kan? Itu tergantung kepada siapa orang-orang yang mempengaruhi saudara. Jadi pergaulan akan membentuk kebiasaan dan kebiasaan akan membentuk masa depan. Saya ulangi lagi saudara. Pergaulan akan membentuk kebiasaan kita. Ya. Dengan siapa kita bergaul itu akan membentuk kebiasaan kita. Kebiasaan kita akan membentuk masa depan kita. Jika kita memiliki kebiasaan yang baik, baiklah masa depan kita. Jika kita memiliki kebiasaan yang buruk, buruklah masa depan kita. Oleh karena itu di sini kita perlu menaruh perhatian dengan sungguh-sungguh kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, saudara. Ya. Apakah mereka memberikan pengaruh? Ya, apakah mereka mempengaruhi kita untuk berpikir apa yang benar? Ya, melakukan apa yang baik. Mentaati apa yang berkenan kepada Allah. Ataukah mereka mempengaruhi kita untuk berpikir dan melakukan apa yang merusak dan menghancurkan hubungan? Katakan saudaraku. Pelayanan, pekerjaan, rumah tangga, dan lain sebagainya.
Nah saudaraku, jadi kita bisa memiliki masa depan yang baik hanya apabila kita dikelilingi oleh orang-orang yang memberikan pengaruh yang benar dan baik. Saya kasih contoh seseorang yang bernama Rehabeam. Siapa yang tahu Rehabeam? Rehabeam ini kalau kita jadi Rehabeam, benar-benar kita ini pasti kita berpikir kalau udah cucunya si A, anaknya si B, pasti orang ini dia pasti akan jadi hebat. Tapi buktinya dia nggak punya kecakapan apa-apa di sini saudaraku. Rehabeam ini anak Salomo. Cucunya siapa? Cucunya Daud. Keturunan orang berhikmat. Bapaknya hikmatnya luar biasa. Daud juga hikmatnya luar biasa. Ya, Salomo dan Daud, kakek dan ayahnya orang yang sangat kaya, sangat berkuasa. Kakeknya dikenal. Daud ini kakeknya saudara, ya sebagai apa? Orang yang berkenan di hati Tuhan. Dan disukai saudara di Israel. Tetapi saya lihat saudara, Rehabeam diwarisi saudara kekayaan yang luar biasa dari ayahnya Salomo. Kerajaan saudara yang begitu hebat, yang begitu penuh dengan kemuliaan saudaraku. Orang semuanya kagum. Tetapi saudara, pada waktu dia duduk bertata di sana, langsung tidak lama kerajaan itu terbelah jadi dua. Dari 12 suku kakeknya yang menyatukan 12 suku, saudara Israel, dia menjadi raja 12 suku. Ayahnya Salomo, raja Israel dari 12 suku Israel. Dan dia mewarisi cuma 2 suku yang mau ikut dia. Ya kan, suku Yehuda, sukunya dia sendiri, Rehabeam, suku ayahnya segala macam. Dan suku Benyamin. Yang 10 suku itu lari dari dia. Kenapa? Pertanyaannya kenapa? Karena Rehabeam tidak cakap dalam hidup. Dia tidak punya kecerdasan spiritual. Tidak punya kecerdasan emosional. Tidak punya kecerdasan sosial. Kenapa saudara? Karena dia dikelilingi oleh teman-teman yang memberikan pengaruh jahat kepadanya. Sehingga ia bertindak bodoh dan berlaku jahat kepada bangsanya. Saudara-saudara baca cerita kisah Rehabeam. Hal ini mengakibatkan 10 suku Israel memberontak dan menolak dia. Menjadi raja atas Israel. Dan Rehabeam hanya menjadi raja atas sukunya sendiri. Yehuda dan suku Benyamin. Saudara bisa baca di 1 Raja-Raja 12 ayat 13 sampai 19. Kita kadang-kadang berpikir begini, kalau dia anak orang kaya, ya kan cucu dari orang kaya, pasti ya kan 7 turunan pun udah habis itu kayaannya. Kita sering kali begitu. Ya saudara, tetapi kisah Rehabeam itu menjelaskan kepada kita, semuanya itu hancur. Oleh karena itu saudara, dari kisah Rehabeam kita bisa simpulkan dengan kata-kata begini. Tunjukkanlah teman-temanmu kepada saya. Saya akan tunjukkan masa depanmu. Ya kan, supaya kami bisa tahu. Jadi sahabat kita, pergaulan kita, orang-orang yang pengaruhi kita, itu akan menentukan masa depan kita. Yang mengerti katakan amin. Oleh karena itu hari ini, saudara, kita mau belajar hikmat dari seekor cicak. Nanti saya akan tutup dengan satu cerita. Saya ingin beritahu, oleh karena itu kalau kita mau pinter, mau cerdas dalam hidup kita. Supaya kita bisa berdiri di hadapan raja-raja di dunia ini. Dan kita bisa berdiri di hadapan raja di atas segala raja. Yaitu Yesus Kristus. Kita bisa. Ini perlu yang namanya kecakapan. Saudara punya kecakapan. Saudara. Nah sekarang gimana caranya Pak? Hari demi hari coba saudara pikirkan. Ya kan? Saudara bergaul dengan siapa? Ya kan? Dengan apa? Seharusnya setiap hubungan, ya kan? Ya kan? Menghasilkan buah yang baik. Beberapa di antara kita punya banyak sekali, ya kan, sebanyak hubungan, ya kan? Yang mungkin gak merugikan kita, tetapi saudaraku juga tidak menghasilkan apa-apa. Di orang-orang ini saudara, ya kan? Coba saudara mulai tanya kepada diri sendiri ini sekarang. Apakah persekutuan saya, hubungan saya dengan seseorang, dengan satu komunitas, ya kan saudara, ya kan?
ya kan, menyebabkan hidup saya mengalami kemajuan, ada produktivitas? Apakah hidup saya mengalami pertumbuhan rohani? Apakah saya jadi lebih baik? Saya bisa dibawa ke level yang lebih tinggi? Saya bisa kenal dengan orang-orang yang lebih baik, lebih tinggi? Apa membawa saudara makin turun? Saudaraku, dalam segala hal. Nah saudara, kita seharusnya masuk dan berada di persekutuan dan pergaulan yang dapat membuat kita menjadi lebih tajam, lebih peka, lebih pinter. Yang ngerti katakan amin. Kalau saudara lebih tajam, lebih peka, itu ibarat seperti pisau. Kita suka dengan pisau yang lebih tajam ketimbang pisau yang tumpul. Kalau hidup kita makin lama makin tajam, makin peka, makin cerdas, makin cakap, maka kita akan lebih mudah mengatasi kesulitan-kesulitan di dalam hidup kita. Bahkan kita bisa membantu orang lain menyelesaikan kesulitannya, masalahnya, dan memenuhi kebutuhan mereka. Katakan amin. Sehingga hidup kita, saudaraku, kalau kita bertumbuh dalam kecakapan, saudaraku, kita akan bisa dipakai Tuhan untuk lebih banyak orang diselamatkan, untuk lebih banyak orang ditolong oleh Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Katakan amin, saudara. Nah, disinilah pentingnya, saudaraku, ya kan, saudara evaluasi, ya kan, apakah pergaulan saya, persekutuan saya, ini menajamkan hidup saya, bikin saya makin produktif, saya bisa berbuah lebat, saya bisa menyelesaikan masalah lebih cepat, karena saya lebih cakap, saya lebih tajam, saya menjadi lebih pintar. Saya tutup saudara dengan satu kisah. Seekor cicak. Coba saudara bayangkan seekor cicak. Ya, kita bayangkan seekor cicak. Coba saudara tutup matanya dan lihat cicak. Oh, ada berapa orang? Aduh Pak, geli, aku mau cicak. Tapi kita mau belajar dari hikmat Tuhan dari seekor cicak. Pernah nggak saudara ngamati cicak? Bagaimana seekor cicak itu bisa nangkep nyamuk? Itu makanan dia kan? Nyamuk tuh bisa terbang kemana-mana. Cicak tuh adanya di dinding atau di lantai. Dia makannya makan nyamuk. Saudara bisa bayangkan nggak? Tapi kita tiap hari nggak pernah lihat cicak di rumah kita mati kelaparan. Makanannya cicak, serangga. Tapi nyamuk tuh terbang kemana-mana. Saudara bisa bayangkan gak di sini? Andai kata nyamuk tidak terbang menuju cicak, maka cicak tidak akan mendapatkan makanannya. Betul gak saudara? Nyamuk bisa terbang gesit kemana-mana. Cicak cuma merayap-rayap. Saudara kalau bisa kita lihat seperti ini, kayaknya peristiwanya biasa banget. Biasa. Tapi coba saudara lihat. Ya kan, bagaimana sempurnanya Tuhan memelihara ciptaannya. Bahkan yang terkecil sekalipun, cicak. Saya ngerti, katakan amin. Apa pelajaran, apa hikmat yang kita belajar dari binatang cicak? Cicak tuh gak pernah khawatir dalam hidupnya. Tentang apapun yang harus dia makan. Dia harus ada di mana, berada di mana. Supaya dia bisa dapatkan makanan yang berupa nyamuk. Enggak. Tugas cicak adalah dia meningkatkan kecakapannya untuk menangkap nyamuk. Tugas dia adalah mengasah diri dia terus. Supaya dia makin lebih tajam, lebih cakap, lebih terampil, lebih gesit. Saudara, untuk bisa nangkep kalau ada nyamuk. Dan tugas Tuhan adalah memberitakan nyamuk, yaitu berkat untuk mendekat kepada cicak. Saudara bisa ngerti sini, katakan amin. Ya kan? Bukankah Tuhan juga sudah memberikan kepada kita apa saudara? Talenta dan kekuatan. Cicak tuh harus keluar dari sarangnya. Ya kan? Dia harus ada di dinding atau di tempat-tempat segala macam. Untuk bersiap-siap. Mempersiapkan diri terus dia saudaraku. Ya kan? Kadang-kadang dia tahan saudara untuk dia harus jatuh saudaraku. Nah begitu pula dengan Tuhan. Tuhan berikan kita talenta dan kekuatan untuk mencari nafkah. Jauh lebih sempurna dibanding cicak. Oleh sebab itu, serahkanlah dirimu kepada Tuhan. Percayalah kepadanya dan Tuhan akan bertindak.
Katakan amin saudara. Bagaimana caranya Tuhan memerintahkan cicak yang namanya berkat buat hidup kita. Masuk dalam hidup kita. Kita sudah tahu kata kuncinya adalah saudaraku. Satu, ya kan, saudara harus mengerti. Berkat itu berasal dari Tuhan, ya kan? Diturunkan, dialirkan melalui apa? Kepala Harun, turun ke jenggot, ke leher, ke jubahnya. Itu Mazmur 133. Saudara, lalu dikatakan, oh alangkah indahnya, ya kan? Apabila saudara-saudara duduk rukun bersama. Ini bicara tentang apa? Kenapa harus rukun bersama? Ini bicara tentang kolaborasi. Bicara tentang korporasi, kerjasama. Saudaraku, kerja bersama-sama. Ya kan saudara, dalam kesatuan, dalam satu tujuan. Ketika ada orang-orang yang sama-sama sehati, seperasaan, saling mengasihi. Saudara, satu visi, satu tujuan. Alkitab katakan, kesanalah Tuhan akan memerintahkan apa? Berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Katakan amin saudara. Nah bagian kita bagaimana meningkatkan keterampilan membangun hubungan baik dengan Tuhan dan dengan sesama. Yang ngerti katakan amin. Ini hikmat cicak yang kita bisa belajar hari ini. Ya kan? Bagaimana saudara bisa membangun hubungan yang pertama-tama dengan Tuhan. Yang kedua dengan orang di rumah, pasangan hidup saudara, di keluarga saudara. Dan rekan kerja saudara. Kesanalah tugas Tuhan. Kirim nyamuk berkatnya. Saudara, bagian kita adalah meningkatkan kecakapan kita seperti halnya cicak. Saya berdoa saudara berkati dengan pesan ini. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Kita bangkit berdiri ibu bapak. Kita siapkan diri kita untuk makan perjamuan kudus. Ya Tuhanku, hari ini Tuhan, kami bersyukur kami bisa belajar dari seekor cicak. Ketimbang kami mengkhawatirkan segala sesuatu, baiklah kami berdoa, menyatakan apa yang kami khawatirkan dan menyatakan apa yang kami inginkan. Dan Tuhan berikanlah kami hikmat dan kuasa-Mu untuk dapat mengerjakan. Sehingga kami makin cerdas, makin cakap, makin pintar. Sehingga kami bisa mengerjakan ya kan, pekerjaan-pekerjaan yang Engkau tugaskan buat setiap kami ya Bapa. Aku berdoa ya Bapa dalam nama Yesus. Turunkan ya Tuhan berkat-Mu buat setiap anak-anak-Mu. Tuhan perintahkanlah berkat-Mu ya Tuhan turun atas anak-anak-Mu. Ketika mereka ya Tuhan melatih diri, membangun kecakapan, ya kan, menjadi seorang yang mahir membangun hubungan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan makan perjamuan kudus. Biarlah ya Tuhan lewat perjamuan kudus ini Engkau menguduskan kami, memulihkan kami, menyembuhkan kami. Mari saudaraku kita siapkan diri kita. Kita makan perjamuan kudus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, angkat roti. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini perjanjian baru dimeteraikan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Syukur
kita, arahkan hati pandang kita ke surga untuk menerima berkat dari Allah. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis Roh Kudus menyertai saudara semua mulai saat ini sampai datang menjemput kita yang permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya dan berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.